Serial ini menceritakan tentang Orhan, putra Osman Bey, yang ingin melanjutkan perjuangan serta mewujudkan mimpi sang ayah untuk menaklukkan Bursa. Dan tentu kita tahu upaya ini tidaklah mudah. Sudah sekitar 9 tahun kota itu dikepung, namun dindingnya begitu kokoh dan juga belum tertembus. Nah, sekarang kita mulai narasi ini dari tenda pengepungan. Boran sebelumnya telah diam-diam menyelinap masuk ke dalam kota Bursa untuk memberikan informasi kepada Orhan. Namun karena saking lamanya pengepungan ini, semua mulai putus asa. Akhirnya untuk menjawab keraguan para Beylar, Orhan mengumumkan bahwasannya malam ini mereka akan melakukan penyerangan melalui gerbang barat yang akan dibuka oleh Boran. Tentu ini disambut baik dan menambah gairah para pejuang dan segera melakukan persiapan. Sementara itu di tenda Kayi kita diperlihatkan bagaimana Osman Bey tengah melatih kedua cucunya. Namun dari situ kita juga tahu bahwasanya kesehatannya mulai menurun. Kakinya pun sudah sulit diangkat, maka tidak heran dokter selalu mendampinginya. Malhun Hatun istrinya selalu setia menemani, meskipun sang suami begitu merindukan Bursa segera bisa ditaklukkan. Dan hari itu Carkute membawa kabar bahwasanya Orhan putranya akan menyerbu gerbang barat. Teknisnya langsung dapat kita saksikan bagaimana Boran dapat begitu mudah membuka gerbang. Hanya saja pada kenyataannya semua ini hanya jebakan. Ketika Orhan membawa pasukannya berusaha untuk masuk, mereka tiba-tiba diserang. Bahkan Boran yang tengah terluka pun disandra. Malam itu benar-benar mencekam, pasukan Orhan terjebak di dalam dan banyak ledakan yang terjadi. Jelas semua panik. Namun yang lebih mengagetkan, beberapa pasukan dilempari minyak lalu dibakar hidup-hidup. Dalam situasi seperti ini, Orhan hanya bisa terpaku menyaksikan pasukannya yang dihabisi secara mengenaskan. Untungnya Aladdin dan yang lainnya membantu mengeluarkan Orhan dari neraka tersebut. Bagi Orhan, jelas ini merupakan kekalahan yang tidak ia inginkan. Ia pun sangat malu karena musuh sempat mengejeknya. Setibanya di tenda, ia tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Namun untungnya, Orhan memiliki sahabat-sahabat yang bisa memaklumi tentang kekalahan ini. Bahwasanya tidak perlu mencari kambing hitam, semua bertanggung jawab. Malhun Hatun sangat kesal, makanan untuk persediaan perang ternyata belum selesai, padahal itu tanggung jawab Niloufar Hatun. Belakangan menantunya itu lebih memilih pergi ke goa bersama Halime untuk mencari obat-obatan yang dihasilkan dari kelelawar. Sementara itu Orhan mengingat kembali bagaimana Boran mengajukan dirinya sendiri menjadi mata-mata. Karena hingga saat ini belum jelas bagaimana kabarnya. Tiba-tiba datang informasi akan datangnya bala bantuan untuk Bursa melalui jalur laut. Di tempat lain, Halime meledek kakaknya Niloufar Hatun bahwa kelihatannya dia sudah sangat rindu dengan Orhan. Keduanya juga sudah tidak sabar, ingin menunggu kabar kemenangan dari Bursa. Aladdin menyuruh Sahinsah untuk tidak terus-terusan menyalahkan kakaknya. Karena seharusnya dia juga bisa berintrospeksi diri. Sahabatnya Bugabe telah berkhianat, yang kita saksikan di awal dibunuh oleh Flavius. Setelah itu Aladdin juga memperingatkan kakaknya agar mereka bisa mengevaluasi, bukan menaikkan ego. Bagaimanapun juga kekalahan ini meninggalkan luka yang mendalam bagi semuanya. Ketika kembali, Niloufar Hatun dan Halime langsung dimarahi Malhun Hatun. Seharusnya mereka meminta izin dirinya terlebih dahulu jika bepergian. Sebagai seorang ibu, wajar Malhun Hatun begitu protektif terhadap putri-putrinya untuk melindungi. Gonca sangat sedih, dia belum juga hamil meskipun telah meminum ramuan herbal. Diam-diam Malhun Hatun memerintahkan Didar Hatun mencarikan jodoh untuk Aladdin demi kelanjutan keturunannya. Keesokan harinya Osman ingin mengecek pengepungan Bursa, namun Carkute tiba dengan kabar buruk bahwa Orhan dan yang lainnya kalah. Kabar baiknya Orhan dan Aladdin selamat, banyak pasukan gugur dan juga Boran telah disandra. Kabar ini benar-benar memecah kesunyian tenda Kayi. Osman memerintahkan Carkute memanggil semuanya ke dewan setelah 2 hari dan setelah luka mereka sembuh. Niloufar yang sangat khawatir dengan keadaan suaminya ingin pergi untuk mengecek, namun dihalangi oleh Malhun Hatun. Meskipun demikian, dia tidak peduli dan tetap pergi. Sementara itu, tenda pengepungan terus saja memanas, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Para B mulai meragukan kemampuan Orhan sebagai komandan pengepungan.
Datanglah Jarkutai membawa salam serta pesan dari Osman agar semuanya berkumpul di Dewan dalam 2 hari. Bantuan ke bursa segera tiba. Flavius memerintahkan Octavius saudaranya untuk menjadi pengawal. Orhan mendapatkan kejutan didatangi istrinya yang kemudian menyembuhkan luka di tangannya akibat luka bakar. Namun ia menjelaskan bahwa luka itu tidak sebanding dengan kekalahan yang ia terima. Fatma Hatun dikabarkan akan segera tiba dari dataran tinggi. Mahlun Hatun mengatakan akan mencarikannya jodoh, bahkan untuk Halime juga. Makan malam keluarga tanpa kehadiran Nilufer Hatun. Namun Mahlun Hatun terus memperhatikan Gonja yang tidak pernah menyerah meminum ramuan herbal agar cepat hamil. Sahinsa mengajak Aladin mengevaluasi kekalahan dengan menyalahkan Orhan, namun tentu dia tidak mau. Malam itu baik Osman maupun Orhan mimpi yang sama. Orhan mendatangi ayahnya dengan membawa tali dan pisau. Keduanya terbangun dan menceritakan mimpi itu kepada istri mereka, bahwasanya Osman mengorbankan Orhan ke jalan Allah seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keesokan paginya Orhan mengajak teman-temannya untuk menyisir pantai dan menemukan mercusuar. Setelah ini mereka kemudian mengincar penjaga mercusuar untuk memberikan informasi kapan kapal bantuan ke bursa datang. Tentunya penjaga yang dalam tekanan tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan informasi. Di sisi lain ketika berburu, Halime melihat kuda liar dan kemudian mengejarnya. Namun ketika hampir mendapatkan kuda itu, seseorang mendapatkannya terlebih dahulu. Halime marah kepada pemuda tersebut karena menganggap kuda itu miliknya. Pemuda itu mengaku bernama Dursun. Jika memang itu miliknya, pasti akan ikut kepadanya. Namun kenyataannya terbalik. Merasa kalah, akhirnya Halime mau balik badan. Penjaga mercusuar menunjukkan kepada Orhan lokasi dermaga tempat kapal bantuan akan berlabuh dan dijaga oleh Octavius. Tidak menunggu lama, dermaga itu langsung diserang dan mengakibatkan Octavius terbunuh. Darah Orhan benar-benar mendidih. Ini merupakan balas dendamnya atas kekalahan di gerbang barat. Namun sebelum kematiannya, Octavius sempat mengatakan bahwasanya Boran masih hidup dan sedang disiksa. Di tenda kayu terjadi ketegangan, di mana Mahlun Hatun memperingatkan Nilufer Hatun untuk selalu meminta izin apapun yang ia kerjakan. Di saat yang sama, Orhan kembali untuk hadir di Dewan. Kedua putranya pun mendapatkan kejutan dan langsung berlatih bersama sambil bermain. Dia mengajarkan bagaimana hidup kadang menang, kadang juga kalah, seperti juga yang pernah dinasihatkan oleh sang kakek. Lagi pula saat ini, kepemimpinan Orhan tengah diragukan dan terus dirongrong oleh Sahinsa. Meskipun demikian, Orhan tidak peduli, ia ingin menemui ayahnya terlebih dahulu. Dursun kaget dan bertanya-tanya, wanita yang tadi bertengkar dengannya memasuki perkampungan Kayi. Jarkutai menghalangi secara halus ketika Orhan ingin bertemu dengan ayahnya dengan alasan ayahnya itu setengah sakit. Untungnya ibunya juga bisa memberikan pengertian bahwasanya ayahnya sedang tidak enak badan. Lagi pula Orhan juga bisa bersabar, sebentar lagi akan dilakukan rapat dewan. Nah, pada momen itulah Orhan akhirnya melihat ayahnya. Namun namanya begitu buruk di hadapan para B setelah kekalahan. Orhan akhirnya menceritakan bagaimana situasinya saat itu. Tapi Sahinsa terus menekan bahwasanya Orhan tidak cakap menjadi seorang pemimpin. Aladin yang dimintai keterangan bersikap netral. Menurutnya kakaknya juga salah, Sahinsa juga salah. Orhan dinilai gegabah dan bertindak sendiri. Contohnya, ia tidak meminta pertimbangan siapapun, menjadikan Boran intelijen dan akhirnya menjadi sandra. Di sisi lain, Flavius tahu Boran adalah tangan kanan Osman, hingga kemudian mencari tahu siapa penyebab kematian ayahnya. Osman menyalahkan Sahinsa karena Abu Ghraib sahabatnya ternyata pengkhianat, padahal mereka sudah bersama beberapa tahun. Flavius bertanya kepada Boran siapa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya. Namun Boran lebih memilih mempermainkan Flavius sehingga membuatnya marah. Bahkan Saros ingin membunuhnya, namun Flavius masih membutuhkan informasi darinya. Kembali ke rapat dewan, kini mereka terpecah menjadi 3 bagian, di mana Aladin netral, Orhan dan Sahinsa saling berlawanan. Masalah kecakapan kepemimpinan benar-benar dipermasalahkan. Sahinsa menuntut agar Orhan diganti sebagai komandan pengepungan.
Osman tidak ingin keributan ini terus berlanjut, terlebih mereka baru sembuh dari luka. Maka dari itu rapat dewan ditunda hingga besok sampai dia memberikan keputusan. Di luar, Şahinşah menekan Orhan agar ia tidak egois. Lagi pula perjuangan ini untuk rakyat Turki. Orhan diminta beristirahat. Jelas bagi Orhan, kata-kata seperti ini adalah sebuah penghinaan sebagai seorang komandan. Sementara itu, Osman memiliki alternatif lain, yaitu Aladin. Dia juga pernah diajari kepemimpinan. Menurut Osman, Bursa adalah mimpinya. Cepat atau lambat harus direbut. Orhan lebih memilih mengasingkan diri keluar dari perkampungan dan kemudian disusul oleh istrinya. Perasaannya campur aduk antara marah serta malu. Beruntung dalam situasi seperti ini, sang istri begitu dekat dan memberikan motivasi. Memang tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Jika terjadi kekalahan, dia juga yang harus bertanggung jawab. Tapi ia juga yakin jika sudah waktunya mereka akan meraih kemenangan. Ucapan istrinya itu membuat Orhan seperti hidup kembali, bahwa ada seseorang yang selalu ada untuknya. Tiba-tiba Halil datang membawa kabar kapal bantuan akan datang dini hari. Orhan lantas meminta istrinya untuk merahasiakan ini dari sang ayah. Şahinşah berbicara kepada istrinya, ia yakin dialah kandidat terkuat pengganti Orhan karena Aladin tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Di saat yang sama, putranya yang bernama Dursun datang. Keluarga ini berambisi menikahkannya dengan Fatma Hatun. Şahinşah sangat yakin karena persahabatannya dengan Osman Bey pasti akan diterima. Di sisi lain, Gonca terus perhatian dengan suaminya. Ia juga terus meminum ramuan herbal agar cepat hamil. Hanya saja suaminya itu justru begitu kasihan. Ia tidak memiliki anak pun tidak apa-apa. Tapi sebagai istri, Gonca tetap saja ketakutan apabila suaminya itu menikah dengan wanita lain. Sebaliknya, Aladin tengah khawatir. Posisi kakaknya tengah terancam. Didar Hatun memberitahu Nilufer bahwasanya ia diperintahkan Mahlun Hatun mencarikan jodoh untuk Fatma. Namun Nilufer justru menyerahkan semua keputusan kepada yang bersangkutan. Halime mengikuti Orhan dan itu tidak dipermasalahkan, justru akan membantu penyerbuan. Padahal waktu itu rapat dewan akan segera dilaksanakan. Osman sudah siap dengan keputusannya. Anak buah Orhan yang menyamar sudah menyusup dan menyebarkan bahan peledak. Alhasil, markas dermaga untuk penyambutan bantuan tiba-tiba hancur. Orhan, Halime, serta pasukannya sangat antusias untuk memenangkan pertempuran ini. Orhan seolah tidak peduli, ia akan terlambat di rapat dewan. Karena tujuannya masih tetap, yaitu merebut Bursa dan tidak mau dianggap sebagai pemimpin yang gagal. Menyaksikan penyerangan ini, kapal-kapal bantuan mulai berbalik arah ke asalnya. Di tenda kayi, Mahlun Hatun kebingungan karena Halime tiba-tiba menghilang. Nilufer sebenarnya tahu, namun ia memilih diam dan merahasiakannya. Sementara itu, Didar Hatun memberitahu Gonca bahwa ia diperintahkan Mahlun Hatun mencarikan jodoh untuk Aladin demi keturunannya. Seketika itu Gonca goyah, ketakutannya benar-benar terjadi. Namun Didar Hatun menjanjikan hal itu tidak akan terjadi asalkan Gonca mendukung perjodohan putranya dengan Fatma. Di dewan, Osman dan yang lainnya mulai bertanya-tanya kenapa Orhan belum juga datang. Bagi sebagian B, mereka berasumsi mungkin Orhan malu, mungkin juga ia melarikan diri dari tanggung jawab. Padahal Orhan tengah berjuang untuk memutus mata rantai bantuan ke Bursa dan ini merupakan kemenangan besar. Osman akhirnya memutuskan untuk melanjutkan dewan tanpa Orhan. Karena bagaimanapun juga keputusannya kali ini tidak membutuhkan tanggapan dari putranya tersebut. Flavius dan Saros tiba di dermaga dan hanya bisa melongo menyaksikan markas hancur serta pasukannya tewas. Perhatian kemudian tertuju pada sosok mayat yaitu Octavius. Flavius sangat histeris menyaksikan kematian saudaranya itu. Sepucuk surat ditinggalkan Orhan sebagai kenang-kenangan. Flavius sangat marah dan ingin membalas dendam. Begitupun dengan Saros, ia pun menjanjikan akan membunuh orang-orang terdekat Orhan.